Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ibu dosen penguji seminar praktik kerja lapangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Jadi, perkenalkan nama saya Adrian Sendi Ramadhani dengan NIM 1710623096, mahasiswa program studi bisnis digital. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi Digital Marketing Mokars. Jadi praktik kerja lapangan ini saya laksanakan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang bertujuan memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada mahasiswa agar mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam dunia kerja profesional. Jadi melalui presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, metode pelaksanaan, profil perusahaan, kegiatan yang saya lakukan selama PKL, jadi hambatan beserta solusi yang diterapkan, hingga kesimpulan dari pelaksanaan PKL tersebut. Lanjut. Untuk latar belakang. Jadi pada era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media sosial mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk memanfaatkan digital marketing sebagai strategi utama dalam memperkenalkan produk maupun membangun hubungan dengan konsumen. Digital marketing tidak hanya digunakan untuk melakukan promosi, tapi juga menjadi sarana dalam meningkatkan brand awareness, membangun kepercayaan pelanggan, serta memperluas jangkauan pasar secara lebih efektif dibanding pemasaran konvensional. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, saya memilih Mapkarsuta ID sebagai tempat pelaksanaan PKL karena perusahaan ini secara aktif memanfaatkan berbagai platform media sosial dalam menjalankan aktivitas pemasarannya. Dengan demikian, saya memiliki kesempatan untuk mempelajari secara langsung bagaimana proses pengelolaan media sosial dilakukan di lingkungan kerja profesional. Jadi selain itu, kegiatan yang saya lakukan selama PKL memiliki keterkaitan dengan beberapa mata kuliah yang telah saya pelajari di program studi bisnis digital, seperti digital marketing, sosial media marketing, konten marketing, copywriting, atau serta desain komunikasi visual atau DGVA. Oleh karena itu, PKL ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja secara nyata. Nah, kita masuk ke metode pelaksanaannya. Jadi dalam pelaksanaan kerja lapangan, praktik kerja lapangan, saya menggunakan tiga tahapan utama yaitu observasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, untuk observasinya, jadi pada tahap ini saya melakukan pengenalan terhadap perusahaan, mulai dari mempelajari profil perusahaan, struktur organisasi, budaya kerja, standar operasional, hingga memahami target audiens serta strategi digital marketing yang diterapkan oleh Mapkars.id. Yang kedua adalah implementasi. Jadi pada tahap ini saya mulai terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas divisi digital marketing. Saya di saya diberikan tanggung jawab untuk membantu proses pembuatan konten planning, pengembangan ide kreatif, produksi foto dan video, editing konten, penyusunan caption atau copywriting, pembuatan desain pendukung promosi, hingga publikasi konten pada media sosial perusahaan. Jadi tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, setelah setiap pekerjaan selesai nih, jadi hasilnya langsung diperiksa dan dievaluasi bersama supervisor atau mentor dari perusahaan. Nah, proses evaluasi tersebut saya memperoleh berbagai masukan mengenai kualitas visual, isi konten, maupun teknik penyampaian pesan, sehingga saya dapat melakukan perbaikan pada pengertian berikutnya. Tahapan evaluasi ini juga membantu saya meningkatkan kemampuan teknis maupun kemampuan berpikir kreatif selama menjalani PKL. Kita lanjut ke profil perusahaan. Nah, jadi Mukarsa Teddy ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas berkualitas dan berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur. Perusahaan ini menggabungkan sistem penjualan secara langsung melalui showroom dengan strategi pemasaran digital melalui berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan platform digital lainnya lah. Media sosial menjadi salah satu sarana utama perusahaan ini dalam memperkenalkan kendaraan kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan calon pelanggan, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas kendaraan yang ditawarkan. Sebelum dipasarkan, setiap kendaraan telah melalui proses pemeriksaan dan seleksi sehingga perusahaan mampu menjaga kualitas produk yang diberikan kepada konsumennya. Nah, lanjut ke penyusunan kalender. Karena jadi yang pertama yang saya lakukan adalah menyusun kalender konten atau content planning.
Dalam kali ini saya bersama tim membuat ide konten yang akan dipublikasikan setiap minggu maupun setiap bulan. Konten tersebut meliputi review kendaraan, tips otomotif, konten edukasi, lifestyle, hingga promosi showroom. Penyusunan konten planning dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemasaran perusahaan, target audience, jadwal promosi, serta tren yang sedang berkembang di media sosial. Melalui konten planning, proses produksi menjadi lebih terarah sehingga setiap konten memiliki tujuan yang jelas sebelum dipublikasikan. Lanjut ke pengembangan konsep dan ide kreatif konten. Jadi, setelah konten disusun atau konten yang disusun, langkah berikutnya adalah pengembangan konsep kreatif untuk setiap konten. Pada tahap ini, saya menentukan tema, alur penyampaian informasi, gaya visual, serta pesan utama yang ingin disampaikan kepada audiens. Selain memperhatikan tampilan visual, saya juga mempertimbangkan bagaimana konten tersebut dapat menarik perhatian pengguna media sosial dalam beberapa detik pertama atau hook sehingga mampu meningkatkan engagement. Nah, dengan adanya konsep yang matang, proses produksi menjadi lebih efektif karena seluruh tim memiliki gambaran yang sama mengenai hasil akhir yang ingin dicapai. Kita lanjut ke produksi konten visual kendaraan. Tahap berikutnya adalah produksi konten visual kendaraan nih. Nah, dalam proses ini saya membantu melakukan pengambilan foto dan video kendaraan, mulai dari bagian eksterior, interior, fitur-fitur kendaraan, hingga detail yang menjadi nilai jual dalam setiap mobil. Selama proses produksi, saya juga belajar mengenai teknik pengambilan gambar, penentuan sudut kamera, pencahayaan, serta penyusunan alur video agar hasil dokumentasi terlihat lebih menarik ketika dipublikasikan. Maka pengalaman ini menjadi salah satu pengalaman baru karena sebelumnya saya belum banyak memahami proses produksi konten di bidang otomotif. Nah, lanjut ke pengolahan dan penyuntingan materi konten atau editing konten. Jadi setelah proses syuting selesai yang tadi, jadi seluruh materi masuk ke tahap editing. Di pada tahap ini saya melakukan pemotongan video, penyusunan warna, penambahan musik, transisi subtitle, motion, motion grafik sederhana, terus penyusunan urutan video agar lebih menarik, gitu. Saya menggunakan beberapa aplikasi editing yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Proses editing merupakan tahapan yang cukup penting karena hasil akhir konten sangat dipengaruhi oleh kualitas editing yang dilakukan. Nah, ini masuk ke penyusunan copywriting. Jadi, selain membuat visual konten, saya juga bertugas menyusun copywriting atau caption. Caption dibuat menggunakan bahasa yang komunikatif, informatif, dan mudah dipahami oleh target audiensnya. Isi caption disesuaikan dengan jenis kontennya, baik berupa edukasi, promosi kendaraan, review produk, terus juga interaksi dengan audiens. Jadi melalui copywriting yang baik, informasi yang ingin disampaikan perusahaan dapat diterima dengan lebih mudah oleh calon pelanggan. Nah, lanjut ke pengembangan desain pendukung promosi. Saya juga membantu membuat desain pendukung promosi menggunakan aplikasi desain grafis. Desain tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan promosi seperti informasi promo, banner digital, maupun konten media sosial. Dalam proses pembuatannya, saya selalu memperhatikan konsistensi warna, terus tipografi, terus identitas visual perusahaan, jadi agar seluruh konten memiliki tampilan yang seragam. Nah, lanjut ke kita ke publikasi konten pada media sosial. Jadi, setelah seluruh konten sosial selesai di selesai diproduksi, jadi tahap berikutnya ini adalah publikasi atau posting. Saya membantu menggugah atau memposting konten ke media sosial perusahaan dengan menyesuaikan ukuran, format, caption, hashtag, serta jadwal posting atau bisa dibilang golden hour-nya lah. Jadi selain itu, saya juga mempelajari bahwa setiap platform memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga strategi publikasi pun harus disesuaikan agar konten dapat menjaga audiens secara maksimal. Nah, lanjut ke pengamatan kinerja konten digital. Jadi setelah konten dipublikasikan, saya melakukan monitoring terhadap performa kontennya. Saya mengamati jumlah tayangan, like, komentar, share, maupun engagement yang diperoleh setiap konten. Jadi dari hasil pengamatan tersebut, saya dapat mengetahui jenis konten yang paling diminati oleh audiens, serta memahami pola interaksi pengguna media sosial. Nah, jadi informasi tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan strategi konten berikutnya agar lebih efektif tentunya. Nah, di sini ada hambatan dan solusinya. Nah, jadi selama menjalani praktik kerja lapangan, tentunya terdapat beberapa hambatan yang saya hadapi. Hambatan yang pertama adalah keterbatasan ide saya.
atau keterbatasan ide konten yang variatif lah. Nah, untuk mengatasinya saya mencari referensi ini dari media sosial serta mengikuti tren-tren konten yang sedang berkembang. Jadi hambatan berikutnya adalah kondisi cuaca. Ketika proses pengambilan gambar sehingga jadwal syuting terkadang harus berubah, harus ditunda gitu. Jadi solusinya adalah dengan menyesuaikan jadwal serta menyiapkan lokasi alternatif atau lokasi kedua lah, second option ya. Nah, selain itu terdapat keterbatasan waktu produksi karena beberapa konten harus dipublikasikan atau diposting sesuai jadwalnya ya. Jadi oleh karena itu saya menyusun konten planning dan menentukan prioritas pekerjaan. Nah, saya juga mengalami kendala karena masih minim pengalaman di bidang otomotif. Jadi untuk mengatasinya saya aktif berdiskusi dengan mentor saya dan mempelajari spesifikasi kendaraan secara mandiri. Nah, terakhir saya terus meningkatkan kemampuan editing serta menjaga konsistensi publikasi melalui penyusunan jadwal unggahan bersama tim saya. Gitu. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang telah saya jalani di Mapars tadi, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga mengenai penerapan digital marketing di dunia kerja. Saya tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga terlibat secara langsung dalam seluruh proses digital marketing, mulai dari penyusunan ide, produksi konten, editing, copywriting, publikasi, hingga evaluasi performa konten. Jadi melalui kegiatan tersebut saya mampu meningkatkan kemampuan teknis di bidang konten creation, kemampuan komunikasi, kreativitas, manajemen waktu, serta kerja sama tim. Pengalaman selama PKL ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi saya nih untuk memasuki ke dunia kerja nanti atau setelah lulus nanti akan lebih khususnya ke dunia kerja lah. Jadi lanjut, demikian presentasi hasil praktik kerja lapangan yang sudah dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mokars.id yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar secara langsung di dunia kerja, serta kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan laporan kali ini. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dalam pelaksanaan PKL, maupun dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.